Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita bisa memotivate tim kita. Ya, kalau Anda punya bisnis, bagaimana Anda memotivasi tim Anda yang mengarahkan mereka agar performance mereka lebih baik, ya. Karena kalau kita punya bisnis tapi kita tidak bisa memotivasi, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa membentuk mereka, hasil dari perkembangan bisnis kita pasti gitu-gitu aja, dan akhirnya Anda sendiri yang harus lakukan. Harusnya tidak seperti itu. Karena apa? Karena kalau Anda lakukan sendiri, memang hasilnya lebih cepat. Tetapi kalau Anda lakukan bersama-sama dengan tim, dan timnya memang punya pemikiran yang tepat dan action yang tepat, hasilnya akan berlipat ganda. Anda mau yang mana? Hasilnya cuma cepat atau berlipat ganda dan lebih luar biasa? Mau yang mana? Ya, oke. So bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa like, bisa subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Jangan lupa subscribe supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng supaya mendapatkan terus update video dari saya. Oke, so hari ini topik saya adalah membangun tim, ya, membangun tim yang lebih solid lagi supaya Anda bisnisnya semakin bisa lebih berkembang cepat. Nah, untuk membangun tim, kita harus tahu istilah competition dan cooperation. Competition dan cooperation. Apa bedanya kompetisi dan juga cooperation, ya? Kalau kita punya bisnis, ya, pasti kita nggak mungkin sendirian, ya. Di dalam bisnis kita atau di dalam organisasi kita ada orang-orang di sekitar kita yang harus dimotivasi dengan sistem kompetisi. Ada beberapa orang juga yang harus dimotivasi dengan sistem cooperation. Nah, apa bedanya? Beberapa bisnis yang saya coach dan beberapa perusahaan yang saya langsung coach dan saya bantu mereka, saya melihat dari sistem organisasi, strukturnya di dalam perusahaannya. Beberapa banyak orang yang ada di sana, karakternya seperti apa, kompetensinya gimana, semuanya saya lihat dan saya analisa. Setelah kita lihat dan analisa, ternyata di setiap divisi itu ada perbedaan cara manajemennya. Dan cara manajemen ini yang penting bagi Anda sebagai seorang pemilik bisnis. Anda bisa menentukan manajemen style yang seperti apa dan juga leadership style seperti apa, ya. Contoh, di dalam organisasi ada divisi sales. Divisi sales ini adalah orang-orang yang sebagai frontliner, orang-orang yang harus mencari customer baru, ya. Mereka harus mencari sesuatu yang baru, networking dan sebagainya, membuka lagi relationship, buka lagi komunikasi dengan berbagai macam kalangan dan sebagainya, supaya bisa menawarkan lebih banyak orang lagi. Apalagi kalau kita bergerak di divisi sales and marketing. Zaman sekarang marketing itu bebas, ya. Bukan hanya kita di daerah tertentu, di tempat tertentu, area tertentu, tapi kita bisa online. Jadi harusnya kita lebih membuka lagi, ya, mindsetnya kita untuk bisa meng-attract lebih banyak customer. Nah, butuh orang-orang yang benar-benar agresif, butuh orang-orang yang benar-benar cepat, butuh orang-orang yang betul-betul punya motivasi yang semangat. Maka kalau sistemnya kita cooperation, ya udah, yuk kita sama-sama kompak aja, ya kita sama-sama bekerja sama aja, ya boleh, pokoknya yuk kita yang penting bisa mencapai goal bersama, ya itu juga bisa, ya. Tetapi akan lebih bagus lagi jika ada sistemnya kompetisi. Karena dengan kompetisi, mereka contoh, ya, sistem kompetisi. Kita ada salesman of the year, salesman of the month. Kita ada employee of the year, employee of the month, ya. Berdasarkan salesnya, berdasarkan jumlah customernya, mereka akan semakin kompetitif. Dengan mereka semakin kompetitif, akhirnya apa? Penjualan meningkat, jumlah customer meningkat lebih banyak, produk lebih banyak laku. Karena ada sistem kompetisi, reward and consequences-nya. Itu salah satu competition system yang dijalankan. Ya, beberapa tipe customer pun mereka senang untuk berkompetisi. Ya, mereka lomba untuk dapetin poin, mereka lomba untuk dapetin misalnya ada hadiah tertentu yang kita tawarkan, sehingga mereka berkompetisi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, kompetisi itu adalah satu strategi juga. Untuk beberapa orang tertentu, karakter tertentu memang mereka harus dikompetisikan. Ya, khususnya divisi sales, ya, khususnya mereka yang harus memberikan customer service dengan lebih baik. Maka suka ada rating service, ya, suka ada rating point. Ya, tujuannya apa? Supaya salesnya atau CS-nya bisa melayani dengan lebih baik lagi. Maka ada customer review, ada rating, ya kan? Kalau kita juga lihat satu Google Business, ya, beberapa Google Business ada ratingnya dari customer review. Itu adalah satu strategi supaya bisnis tersebut bisa kompetisi.
ya, maka ada rating ini di dalam sebuah bisnis sistem, ya, membuat sebuah bisnis juga lebih suka berkompetisi. Nah, kalau kita di bisnis, ya, dan kita ingin supaya bisnisnya kita selalu di halaman pertama Google, maka kita harus berkompetisi dengan yang lain-lain. Maka Google menciptakan rating, ya, Google juga ada Google Ads dan sebagainya, salah satu toolsnya untuk supaya kita selalu di atas. Di marketplace juga sama, kita berkompetisi dengan yang lain-lain supaya kita bisa selalu di atas. Nah, ada beberapa strategi supaya kita bisa terus-terusan naik, itu kompetisi. Nah, itu dia. Tapi ada juga cooperation, ini beda lagi. Kalau Anda punya bisnis, ya, dan Anda berpartner, Anda punya bisnis, Anda bisnis keluarga, ya, saling kompetisi itu gimana? Ya mungkin bisa jadi konflik, ya mungkin bisa jadi nggak mau kalah, atau mungkin jealous, iri hati, dan sebagainya. Masing-masing ingin menunjukkan egonya, masing-masing ingin menunjukkan powernya, masing-masing ingin menunjukkan kekuatannya masing-masing, kehebatan masing-masing. Bisa juga sih, ya, tapi kalau motivasinya salah, bisa saling nggak ngobrol, bisa saling, ya, pada saat meeting besar dengan karyawan yang banyak, saling jatuhkan mungkin secara nggak langsung dengan sindiran ini, sindiran itu, karena ada kompetisi di sana. Nah, kita sebagai leader, kalau melihat seperti itu, di dalam internalnya kita, di dalam level board of director terjadi kompetisi yang tidak sehat, harusnya kita berbuat sesuatu. Bisa jadi mungkin strateginya bukan kompetisi. Artinya diaduin sana-sini gitu. Oh, menurut ini karena si dia bisa, loh si ini bisa. Dulu ini bisa juga. Diaduin. Gara-gara diaduin begitu, mereka jadi konflik, jadi marah. Ya kan? Politik gitu kan. Hati-hati. Ya, mungkin harusnya di level itu harusnya cooperation. Oke, kamu kan hebat di marketing, kamu hebat di sales, kamu hebat di finance. Yuk, kita sama-sama bergabung bersama. Kita sama-sama kompak yuk, solid. Masing-masing punya ide yang bagus kok. Masing-masing punya cara-cara yang bagus. Kita bisa combine semuanya. Dan ini kontribusi bersama, bukan individual. Lain dengan ini. Kontribusinya individual. Kalau ini, lebih ke masing-masing punya strength di-combine bersama. Dengan demikian, terjadi satu keselarasan, terjadi satu harmoni yang baik di dalam perusahaan. Bisnis keluarga yang saya coach, adiknya begini, kakaknya begini, papanya begini, mamanya begini, suka terjadi konflik. Dan masing-masing punya egonya masing-masing. Masing-masing ingin menunjukkan powernya di depan ayah ibunya, papa mamanya gitu kan. Akhirnya gimana? Saya sebagai penengah, saya harus menyatukan mereka supaya sebuah perusahaan keluarga ini lebih menyatu, lebih punya harmoni. Nah, itu dia salah satunya. Bisa jadi cooperation ini yang harus ditekankan. Nah, jadi poin saya adalah competition and cooperation itu semuanya adalah strategi. Yang paling penting kita harus tahu di saat kapan kita menentukan strategi kompetisi, di saat kapan kita menentukan strategi cooperation, ya, kooperasi yang lebih buat semakin kompak. Tentunya juga harus melihat karakter individunya. Ya. Nah, saya jelaskan begini. Ada karakter individu yang memang dia ingin menonjolkan powernya, ingin menunjukkan dia kehebatan dia, ingin menunjukkan prestasinya dia. Memang ada karakter seperti itu. Ya, justru kalau dia melakukan sesuatu tuh dia ingin dipuji, ingin dapat komplimen, ingin dapat satu penghargaan luar biasa. Itu yang memotivasi dia. Bisa jadi orangnya individual. Berarti saya sosial media foto saya, ya, di-upload foto saya juga. Saya suka juga bikin video saya juga. Pokoknya is me gitu kan. Is my personal branding. Bisa jadi orangnya seperti itu, bisa jadi ya. Kita harus tahu karakternya seperti apa. Berarti dia sangat menunjukkan this is me gitu kan, I am. Nah, berarti orang-orang seperti ini adalah orang-orang individualistis. Karakternya begitu. Dan orang-orang ini biasanya making keputusannya cepat. Sekarang. Nggak bisa tunggu lama. Pokoknya sekarang. Begitu bagus, oke, saya ambil keputusan sekarang. Ya. Tapi ada orang-orang ya yang community oriented. Jadi kalau di dalam satu organisasi ada orang-orang yang oke deh, kita sama-sama di dalam grup aja. Berarti keputusannya nggak usah dari kita. Ada berbagai leader di sini kok bisa sama-sama bikin keputusan. Berarti begitu ingin membuat keputusan, bukan saya, bukan I, tapi we are. We are one gitu kan. Kalau nggak saya bisa ambil keputusan. Kalau ini we bersama-sama, ya. Dan kalau dia cepat, dia lama. Saya mesti tanya dulu partner saya mesti tanya dulu ini, saya tanya dulu itu. Kalau dia bilang partner saya udah percaya saya kok, saya bisa bikin keputusan. Nanti saya ngomong aja gampang. Beda karakter. Ya. Terus kalau ada award atau ada satu penghargaan, dia lebih seneng saya yang menang untuk individual. The best ini for me. Ya, the best employee, the best sales ya, the best pencapaian untuk saya. Namanya ditulis itu untuk saya. Kalau ini untuk bersama.
ya, grup untuk bersama. Yuk, kalau kita bisa menang kompetisi misalnya baju kreatif pada saat acara kemerdekaan Indonesia kemarin gitu kan, dia menang secara grup, dia senang secara grup rame-rame, masing-masing punya kontribusi. Ini memang orangnya mindsetnya adalah community oriented. Kalau ini enggak, saya harus menang. Makanya kalau ada lomba kreatif, saya paling kreatif karena saya yang harus pegang piala itu sendiri, ya kan? Paling-paling berdua lah, tapi lebih ke sana. Nah, lalu kalau kita buat reward ya untuk orang-orang ini, lebih seneng rewardnya untuk dia sendiri. Personalized watch, misalnya jam personalized buat dia, atau personalized book, atau apapun untuk dia sendiri, ya, atau liburan khusus sendiri, atau paling berdua dengan istri, dengan pasangan. Kalau ini rame-rame, ya, rewardnya bersama, makan bersama, celebration bersama, jalan-jalan bersama, ini kebersamaan. Ya, masing-masing karakter beda cara motivasinya. Maka kalau kita sebagai leader, kita ingin memotivasi mereka, kita harus tahu karakternya mereka. Ya, jangan cuma kita asal satu sistem aja. Belum tentu itu bisa memotivasi mereka dengan baik. Misalnya contoh, kita mau ada satu gerakan supaya kita masyarakat tertib, disiplin, ya, supaya mereka berhidup bersih dan sebagainya. Tergantung kita gerakinnya kemana. Kalau ke community oriented, mungkin harus sama-sama, ya, kebersamaan itu yang memotivasi mereka. Mungkin ada satu nama bersama, satu kelompok bersama yang namanya memotivasi mereka, sehingga gara-gara kebersamaan itu mereka tergerak untuk melakukan action, ya, karena motivasinya grup, ya, motivasinya kelompok tertentu itu tergerak. Ada satu orang leader yang bisa memotivasi mereka. Mereka mengharapkan sosok leader yang bisa merangkul sehingga gerakannya per grup, per kelompok gitu kan. Kalau ini enggak, individual. Ada beberapa tertentu, ya, kita misalnya melakukan satu sayembara zaman dulu, ya. Pokoknya melakukan sebuah kompetisi, ya, ada satu reward tertentu. Misalnya apa? Dicari satu talent yang sangat kreatif banget untuk membuat poster, ya, poster tentang gerakan kebersihan atau gerakan bagaimana melawan COVID-19. Kita cari talent-talent yang sangat berbakat. Mungkin itu individual. Orang-orang desain begitu kan, biasa jadi individual karena mereka ingin menunjukkan kreativitasnya, ingin menunjukkan karakternya dan stylenya dan sebagainya. Itu dia, beda. Nah, jadi kita harus tahu sebagai leader, kita harus tahu kita mau gerakinnya kemana, ke orang-orang individu atau ke orang-orang yang lebih community oriented. Itu penting. Dua-duanya juga bagus, ya, tapi kita harus tahu how-nya, cara yang tepat seperti apa. Nah, kesimpulan buat Anda, ya, kesimpulan buat Anda begini. Kalau kita tahu the right motivation, motivasi yang tepat untuk menggerakkan mereka, Anda bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Banyak yang tanya dengan saya, Coach, gimana ya supaya sales team saya bisa perform dengan lebih baik? Timnya, ya. Dan kita tahu orang sales itu orang yang individualistis, orang yang ingin menunjukkan prestasinya, powernya dan sebagainya. Iya, kalau ingin agar timnya semakin bagus, berarti kita harus motivasinya gimana? Grup atau satu-satu kita kasih kompetisi dengan lebih reward yang lebih tepat. Bisa jadi mungkin seperti itu. Karena mereka termotivasi, semuanya termotivasi. Jadi secara grup prestasinya bagus. Dan itu saya juga lakukan di dalam perusahaan saya, untuk klien-klien saya juga yang saya coach. Jadi competition strategi itu menguatkan sales teamnya. Plus memang masing-masingnya harus dikasih skill set yang tepat. Ya, itu dia. Tapi bagaimana supaya satu organisasi ini lebih solid antara divisi marketing, divisi sales, divisi keuangan, divisi operation, semuanya bisa solid. Itu pakai sistem the right cooperation system dengan budaya yang tepat untuk membuat mereka solid, dengan cara aturan main yang tepat, dengan budaya fun atau atau beberapa hal-hal yang mungkin kita lakukan kebersamaan dengan baik, ya. Kita ada briefing bersama, kita ada ritual bersama, itu semakin kompak. Jadi divisi marketing, divisi sales, divisi keuangan segala macam solid. Mereka punya satu goal yang bersama, goal bersama atau tujuan bersama yang sama-sama kejar bersama. Itu beda, ya. Jadi untuk menyatukan mereka bisa jadi pakai cara adalah grup, ya, atau community oriented. Tapi untuk masing-masing, ya, untuk bisa prestasi masing-masing ada kompetisinya. Nah, jadi maksudnya itu, kita harus tahu kombinasinya seperti apa, motivasinya bagaimana. Jadi right motivasi, ya, motivasi yang tepat akan mengubah orang-orang atau membuat orang-orang yang punya karakter tertentu semakin termotivasi, semakin ingin mereka menunjukkan prestasinya. Maka ada career system di dalam struktur organisasi, ada career, jenjang karir. Nah, jenjang karir itu adalah motivasi mereka untuk naik. Ada beberapa yang mereka maunya lihat orang lain dulu naik. Nah, justru dengan ada jenjang karir yang kita berikan, itu memotivasi orang-orang tertentu untuk naik level terus. Right motivation memotivasi karakter yang tepat untuk naik kelas. Memang harus diikuti atau harus juga diberikan
skill set yang tepat, di training dengan skill yang tepat. Supaya kalau motivasinya sudah bagus, tapi mereka tidak ada skill yang tepat, nah akhirnya apa? Mereka pun tidak bisa perform dengan baik. Maka right motivation, memberikan right kepada orang yang tepat dengan karakter yang tepat, ditambah dengan skill set yang tepat, akan memberikan action yang lebih tepat. Dengan action yang lebih tepat, maka akan memberikan hasil yang lebih tepat. Nah, ini adalah strategi bagaimana cara kita membuat tim kita semakin solid, semakin termotivasi, dan akhirnya mereka bisa action dengan lebih tepat dan hasilnya lebih baik. Ya, itu poin saya. Kesimpulannya buat Anda adalah, yuk, kalau saat ini kita bingung strategi bagaimana, harus apapun yang mesti kita lakukan, ingat, kalau Anda punya bisnis, nomor satu yang harus Anda alokasikan adalah membangun tim. Dan bukan hanya membangun tim, membangun super tim. Supaya apa? Supaya bisnis Anda bisa berjalan bukan hanya cepat, tapi bisa lebih luar biasa dan lebih berdampak berlipat ganda. Ya, nah caranya memotivasi tim atau caranya membentuk tim adalah dengan memberikan motivasi yang tepat dan dengan karakter yang disesuaikan, plus dengan skill set, dengan training yang tepat, ya, mindset, leadership skill set juga, ada training tentang selling skill, ada macam-macam, ya. Dan juga karena seperti itu, maka actionnya lebih baik dan juga maka hasilnya lebih baik. Jadi kalau Anda ingin agar prestasi bisnis Anda semakin berlipat ganda, lihat tim Anda, lihat karakter mereka. Lakukanlah motivasi yang tepat, lakukanlah training yang tepat untuk mereka, dan training itu bukan cuma sekali-kali, tapi continuously, ya. Terus dan terus dan terus dan terus, karena setiap dari kita butuh pembelajaran, butuh learning baru. Kenapa? Dunia semakin dinamikanya semakin berubah terus. Kalau kita tidak berubah, tidak belajar terus, kita yang ketinggalan. Oke? So, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Saya Coach Hendra Hilman. Take care, sehat selalu, dan salam pengusaha.